Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda sudah tidur selama 8 jam penuh atau bahkan menghabiskan akhir pekan hanya untuk berbaring? Namun saat Senin tiba, Anda bangun dengan perasaan yang sama lelahnya. Atau mungkin rasa lelah itu justru terasa lebih berat di dalam dada, bukan di otot-otot tubuh Anda. Fenomena ini sering kita sebut sebagai burnout atau kelelahan kronis. Namun dalam perspektif spiritual, ini adalah sinyal alarm yang berbunyi nyaring. Ada perbedaan mendasar antara tubuh yang butuh tidur dan jiwa yang butuh istirahat. Seringkali kita mencoba mengobati kelelahan batin dengan solusi fisik, dan itulah mengapa rasa lelah itu tidak kunjung pergi. Hari ini, kita akan menyelami sebuah janji kuno yang sering dikutip, namun jarang benar-benar dipahami maknanya. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, terdapat sebuah undangan yang sangat terkenal bagi mereka yang merasa terbebani. Bunyinya, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini sering menjadi penghibur di masa-masa sulit. Namun, jika kita hanya membacanya sekilas, kita mungkin mengartikan kata kelegaan hanya sebagai berhenti dari aktivitas atau hilangnya masalah. Padahal, berdasarkan teks aslinya, janji ini menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar jeda sejenak dari kesibukan duniawi. Ini adalah tawaran pertukaran beban yang radikal. Mari kita bedah kata kuncinya. Dalam bahasa Yunani asli yang digunakan saat penulisan Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan sebagai memberi kelegaan adalah anapau. Secara etimologi, kata ini tidak sekadar berarti berhenti bekerja atau tidur. Anapau memiliki makna menyegarkan kembali, menghidupkan kembali, atau mengembalikan kekuatan. Ini mirip dengan konsep pasukan yang beristirahat, bukan untuk pulang, melainkan untuk memulihkan tenaga agar siap melangkah lagi. Jadi, ketika teks suci ini menjanjikan kelegaan, ia sedang berbicara tentang proses rejuvenasi aktif. Bukan sekadar menekan tombol pause, tetapi menekan tombol refresh bagi jiwa yang layu. Untuk memahami kelegaan ini sepenuhnya, kita tidak bisa melepaskannya dari konteks ayat selanjutnya yang berbicara tentang kuk. Dalam budaya pertanian kuno, kuk adalah kairu yang dipasang di leher dua hewan untuk menarik beban bersama. Mengapa sang guru berbicara tentang istirahat, tapi kemudian menawarkan kuk? Bukankah kuk itu beban? Disinilah letak keindahan paradoksnya. Kelegaan anapau tidak ditemukan dalam ketiadaan beban, melainkan dalam kemitraan. Ajaran ini menekankan bahwa jiwa menjadi lelah, bukan karena kita memikul beban, tetapi karena kita memikulnya sendirian, atau memikul beban yang tidak dirancang untuk kita. Kelegaan sejati datang dari berbagi beban dengan sosok ilahi yang lebih kuat. Konsep anapau ini sangat erat kaitannya dengan makna Sabat dalam tradisi agama. Sabat bagi jiwa bukanlah hari kemalasan, melainkan hari penyelarasan kembali. Seperti alat musik yang perlu distel ulang senarnya agar suaranya kembali merdu, jiwa manusia membutuhkan momen hening untuk menyelaraskan diri kembali dengan Sang Pencipta. Banyak dari kita tidur, tapi hati kita tetap berlari maraton memikirkan hari esok. Kelegaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketenangan batin di mana kita sadar bahwa dunia tetap berputar di tangan Tuhan, meskipun kita berhenti sejenak untuk bernafas. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang total. Di era modern ini, kita sering keliru membedakan antara melarikan diri atau escapism dengan istirahat atau restoration. Menghabiskan berjam-jam menatap layar ponsel,
menonton serial tanpa henti, atau tidur berlebihan, seringkali hanyalah bentuk pelarian. Itu mungkin mengalihkan pikiran, tapi tidak menyegarkan jiwa. Itu adalah anestesi, bukan obat. Sementara Anapao yang ditawarkan dalam Matius 11:28 adalah pemulihan. Ia menuntut kita untuk datang, mendekat, dan terhubung kembali dengan sumber kehidupan, bukan lari dari kenyataan. Perbedaannya terletak pada kondisi hati setelahnya. Apakah kita bangun dengan semangat baru atau dengan kehampaan yang sama? Lalu, bagaimana kita bisa mengakses kelegaan jenis ini? Kuncinya ada pada kata pertama, marilah. Ini adalah langkah aktif. Kita tidak bisa mendapatkan kelegaan ini secara pasif. Kita perlu secara sadar membawa kekhawatiran, ketakutan, dan ambisi kita yang melelahkan ke dalam ruang doa dan perenungan. Kita perlu melepaskan kendali yang selama ini kita genggam erat-erat. Dalam teologi, ini adalah pertukaran ilahi. Kita menyerahkan kelelahan kita, dan Dia memberikan damai sejahteranya. Ini adalah disiplin spiritual untuk mempercayai bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita sedang beristirahat. Jadi, jika hari ini Anda merasa lelah yang tak terjelaskan, ingatlah bahwa mungkin bukan tubuh Anda yang menuntut tidur, melainkan jiwa Anda yang merindukan Anapao. Berhenti sejenak bukan berarti Anda kalah. Itu berarti Anda sedang mengisi ulang kekuatan untuk perjalanan yang lebih jauh. Kelegaan sejati tersedia bagi mereka yang mau datang dan belajar meletakkan bebannya. Semoga kita semua menemukan istirahat yang sesungguhnya. Sebuah kedamaian yang melampaui segala akal, yang menyegarkan kembali setiap sudut hati kita yang letih. Sampai jumpa dalam perenungan berikutnya.